Suamiku malu mengajakku ke dinner keluarga. Dia memilih membawa pacarnya rekan kantor. Kupermalukan dia di depan keluarganya dan di depan teman kantornya. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Senja di Jakarta selalu punya caranya sendiri untuk menghadirkan drama. Langit yang tadinya biru cerah, perlahan dicat dengan sapuan warna jingga dan merah muda, seolah alam sedang melukis di kanvas raksasa. Namun, di dalam apartemen minimalis yang terletak di salah satu sudut kota, pemandangan indah itu seolah tak mampu menembus dinginnya udara yang tercipta. Di dapur yang bersih dan modern, Nara berdiri dengan gerakan yang cekatan. Tangan lentiknya tak pernah berhenti, mengaduk adonan saus pasta dengan aroma kemangi yang menggugah selera. Ia mengenakan celemek sederhana yang menutupi kaos oblong putihnya. Rambutnya diikat asal, memperlihatkan beberapa anak rambut yang jatuh di pelipis. Wajahnya yang polos, tanpa riasan tebal, memancarkan ketenangan yang tak tergoyahkan. Nara, 28 tahun, adalah seorang istri yang memilih menjalani hidupnya dengan sederhana. Lulusan arsitektur yang cemerlang, ia justru menambatkan hatinya pada dunia kuliner, membangun bisnis catering rumahan yang ia namai Nara S Kitchen. Ia tidak punya etalase mewah di mall, atau logo-logo mencolok di media sosial. Pelanggannya datang dari mulut ke mulut, dari mereka yang pernah mencicipi masakan rumahan Nara yang penuh cinta. Bisnis ini tidak sekadar hobi, tapi juga sumber penghasilan utama yang membuat Nara merasa mandiri. Ia tak pernah ingin bergantung pada siapapun, bahkan pada Arka, suaminya. Suara denting piring dan aroma masakan yang menguar di seluruh ruangan adalah rutinitas sore Nara. Ini adalah caranya untuk menyambut Arka pulang. Ia tahu Arka lelah setelah seharian bekerja di kantor, dan ia percaya tak ada yang bisa mengobati lelah lebih baik dari masakan rumahan yang hangat. Tepat pukul 8 malam, bunyi sidik jari pada kunci pintu terdengar. Nara menoleh, senyum tipis terukir di bibirnya. Arka masuk, melepas jasnya, dan meletakkannya di sofa dengan asal. Pria 30 tahun itu tampak lelah, dengan kerutan samar di dahi dan tatapan mata yang kosong. Arka adalah sosok yang selalu Nara kenal sebagai ambisius. Karirnya di sebuah perusahaan investasi multinasional melesat dengan cepat. Ia adalah seorang eksekutif muda yang selalu mementingkan citra diri. Di mata rekan kerja dan atasannya, Arka adalah seorang pekerja keras yang sempurna, dengan pakaian mahal dan kata-kata yang terukur. Ia selalu terlihat sibuk, seolah-olah ia sedang memikul beban dunia di pundaknya. "Kamu sudah pulang," sapa Nara lembut. Ia mengambil jas Arka dan melipatnya, meletakkannya di lemari agar tidak kusut. Arka hanya mengangguk, tanpa melihat ke arah Nara. Ia berjalan ke kulkas, mengambil sebotol air dingin, dan menenggaknya. "Sudah makan?" tanya Nara, nadanya penuh perhatian. "Sudah," jawab Arka singkat, tanpa menoleh. "Di kantor, ada makan malam dadakan dengan klien." Jawaban itu seperti ribuan jarum yang menusuk hati Nara, namun ia berusaha untuk tidak menunjukkannya. Sudah beberapa bulan ini, jawaban itu menjadi rutinitas. Arka selalu pulang dengan alasan yang sama, "Sudah makan?" atau "Ada meeting sampai malam." Perlahan, meja makan yang dulunya adalah tempat mereka berbagi cerita, kini terasa seperti monumen kesunyian. Nara mengambil piring, menyendokkan pasta buatannya, dan meletakkannya di depan Arka. "Tidak apa-apa, simpan saja," kata Nara. Suaranya berusaha terdengar santai. "Aku masak banyak hari ini. Ada pesanan dari Bu Rina, pemilik butik langgananmu. Dia bilang kamu sering memuji masakanku." Arka mematung sejenak, wajahnya mengeras. "Oh, ya," katanya datar. "Aku harus segera mandi. Rasanya lengket sekali." Ia kemudian berjalan menuju kamar, meninggalkan piring pasta yang bahkan tidak ia sentuh. Hati Nara mencelos. Ia tidak tahu sejak kapan,
Memuji masakannya seolah menjadi hal yang tabu bagi Arka. Dulu, Arka adalah penggemar nomor 1 masakannya. Setiap Nara membuat hidangan baru, Arka akan dengan antusias mencicipi dan memberikan pujian setinggi langit. Sekarang, semua itu hanya menjadi kenangan. Nara membereskan meja makan sendirian. Tangan lentiknya memegang piring pasta yang masih utuh. Ia mendesah, merasakan jarak yang semakin nyata. Ia tahu, ada sesuatu yang berubah. Arka yang dulu selalu tersenyum hangat dan menanyakan kabarnya, kini menjadi sosok yang dingin dan jauh. Tatapan matanya tidak lagi memancarkan cinta, melainkan kekosongan yang tidak Nara mengerti. Di lain tempat, di sebuah restoran mewah, Dian tertawa lepas. Suaranya nyaring memecah keheningan. Dian, 29 tahun, adalah seorang wanita yang sangat mementingkan penampilan. Setiap helai rambutnya diatur dengan sempurna, riasannya tebal, dan pakaiannya selalu menampilkan kesan glamor dan mahal. Ia adalah rekan kerja Arka, seorang manajer pemasaran yang ambisius dan cerdas, namun memiliki sifat licik yang tersembunyi. "Arka, kamu harus lihat wajah klien tadi," kata Dian sambil tertawa. "Mereka benar-benar terpukau dengan presentasi kita. Dan hidangan cateringmu. Oh, itu benar-benar penyelamat." Arka tersenyum, senyuman yang jauh lebih hangat dan tulus dibandingkan yang ia berikan pada Nara. "Bukan hidanganku, Dian. Itu hidangan Nara," ucap Arka. "Tapi kamu yang membawanya, kan?" balas Dian, nadanya merayu. "Pokoknya, kamu tahu persis apa yang bisa membuat mereka terkesan." Dian menyentuh tangan Arka, dan tatapannya penuh arti. Mereka bahkan bertanya, "Siapa yang punya catering ini?" Rasanya seperti masakan rumahan, tapi levelnya chef profesional. Arka tertawa kecil, menikmati pujian dari Dian. Baginya, Dian adalah cerminan dari dunianya saat ini. Glamor, ambisius, dan selalu di lingkaran orang-orang penting. Nara, dengan celemek dan bisnis catering rumahan, terasa seperti peninggalan masa lalu yang membuatnya malu. Di dunia Arka, citra adalah segalanya, dan Dian adalah pasangan yang sempurna untuk menunjang citra itu. Sementara itu, Nara masih duduk di meja makan, memandangi piring pasta yang dingin. Ia merasa seperti seorang arsitek yang membangun rumah, namun tak pernah diizinkan masuk. Ia telah membangun pondasi, menyiapkan hidangan yang paling lezat, namun tak ada yang sudi memakannya. Arka telah membangun dunianya sendiri, dunia di mana Nara tidak memiliki tempat. Nara meraih ponselnya. Ia mengetik pesan untuk Sari, sahabatnya. "Sari, sepertinya aku sedang tidak baik-baik saja." Sari, seorang desainer grafis yang nyentrik dan penuh semangat, langsung meneleponnya. "Kenapa? Ada apa dengan Arka?" tanyanya tanpa basa-basi. Nara menceritakan segalanya, dari Arka yang semakin dingin hingga hidangan yang tidak pernah disentuh. Sari mendengarkan dengan sabar, raut wajahnya berubah serius. "Nara, kamu harus bertanya padanya. Jangan biarkan kerenggangan ini terus berlanjut. Ini tidak sehat." "Aku takut, Sari," jawab Nara lirih. Takut mendengar jawaban yang sebenarnya. "Lebih baik tahu kebenarannya daripada terus hidup dalam ketidakpastian," kata Sari tegas. "Aku datang ke sana sekarang. Kita butuh es krim dan film romantis yang cengeng." Nara tersenyum tipis. Kehadiran Sari selalu menjadi jangkar yang menenangkannya. Ia merasa tidak sendirian. Ponsel Nara bergetar. Notifikasi pesan dari Arka. "Aku pulang malam. Ada dinner penting dengan keluarga. Ayahku ulang tahun perusahaan." Hati Nara yang tadinya sedikit terhibur oleh Sari, kembali hancur. Ia menatap pesan itu. Dinner keluarga. Kata itu terasa begitu asing di telinganya. Beberapa menit kemudian, Arka keluar dari kamar, sudah rapi dengan setelan jas hitam yang mahal. Ia memakai parfum yang wanginya tidak pernah Nara cium sebelumnya. Ada aura berbeda dari dirinya, aura penuh percaya diri dan kesiapan. "Aku berangkat," ucap Arka, suaranya datar. "Kenapa tidak bilang dari tadi?" tanya Nara, suaranya bergetar.
Aku bisa siapkan pakaianmu. Tidak perlu, jawab Arka, menatap lurus ke pintu. Ini acara penting, kamu tidak perlu repot. Tapi, bukannya itu acara keluarga besar? Tanya Nara, berharap Arka akan mengatakan, kamu juga ikut. Arka mematung sejenak, lalu menoleh. Tatapannya dingin, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu. Nara, aku rasa lebih baik kamu tidak datang. Suasana di keluargaku itu rumit. Kamu tidak akan betah. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk langsung ke jantung Nara. Ia tahu, alasan itu adalah kebohongan. Arka tidak ingin ia hadir. Arka malu dengannya. Malu dengan kehidupannya yang sederhana. Malu dengan bisnis catering rumahan yang tidak sebanding dengan dunia glamornya. Aku mengerti, kata Nara. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia menunduk, menyembunyikan mata yang mulai berkaca-kaca. Bagus, jawab Arka singkat, lalu berbalik dan berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Suara pintu tertutup terdengar, meninggalkan Nara sendiri dalam kesunyian yang menguar. Di meja makan, piring pasta yang dingin kini menjadi saksi bisu dari keretakan yang semakin dalam. Nara duduk di sana, air mata membasahi pipinya. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Pahitnya kenyataan itu jauh lebih menyakitkan daripada bayangan terburuknya. Ia tidak tahu, di balik kebohongan Arka, ada rencana jahat yang sedang menantinya. Rencana yang akan menghancurkan segalanya, dan mengubahnya menjadi sosok yang lebih kuat. Ini hanyalah awal dari perjalanan yang penuh luka, namun juga kebangkitan yang tak terduga. Nara terdiam di depan pintu, menatap bayangan Arka yang perlahan hilang di balik lift. Udara dingin dari pendingin ruangan terasa menusuk, tapi tidak sesakit hantaman kata-kata Arka yang menancap di dadanya. Kamu tidak akan betah. Kalimat itu berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. Nara berjalan gontai kembali ke ruang makan, menatap piring pasta yang kini benar-benar dingin, seolah ikut merasakan kebekuan hatinya. Ia mengambil ponselnya, memandang nama kontak, Sari. Tadi Sari sudah berjanji akan datang, dan Nara merasa sangat membutuhkan kehadiran sahabatnya sekarang. Tidak lama, bel apartemen berbunyi. Nara membukakan pintu, dan langsung bersembunyi di pelukan Sari yang hangat. Isak tangis yang tadi ia tahan, kini pecah. SSTT, sudah, bisik Sari sambil mengusap punggung Nara. Aku tahu, kamu kuat. Ceritakan padaku, apa yang terjadi? Sambil sesekali terisak, Nara menceritakan semuanya. Dari Arka yang menolak makan masakannya, hingga kalimat dingin yang menolak ajakannya untuk ikut ke acara dinner keluarga. Dia malu, Sari, ucap Nara lirih. Dia malu membawaku ke sana. Sari menarik napas dalam-dalam. Nara, dengar aku baik-baik. Ada yang tidak beres di sini. Arka itu sangat bangga denganmu. Dia sering bercerita padaku betapa bangganya dia punya istri sepertimu, yang mandiri dan punya bisnis sendiri. Kenapa sekarang dia tiba-tiba berubah? Nara menggeleng, air matanya masih mengalir. Aku tidak tahu. Aku sudah mencoba segalanya. Sari, aku sudah berusaha menjadi istri yang baik, memasak makanan yang dia suka, tapi sepertinya dia sudah tidak peduli lagi. Sari menatap Nara dengan pandangan serius. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang ada di pikirannya kalau kamu tidak mencari tahu. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mata Nara memancarkan kebingungan. Maksudmu? Acara dinner keluarga itu, di mana? Tanya Sari. Restoran Lavis, jawab Nara. Aku tidak tahu alamat pastinya. Tapi Arka pernah menyebut nama restoran itu beberapa kali. Sari mengeluarkan ponselnya, mengetik beberapa kata dengan cepat. Restoran Lavis, ini dia. Terletak di pusat kota. Nara, bagaimana kalau kita pergi ke sana? Nara membulatkan matanya. Apa? Tidak. Aku tidak mau mempermalukan diriku sendiri. Kalau memang dia malu denganku, aku tidak akan memaksakan diri. Bukan itu maksudku, kata Sari lembut. Kita tidak akan masuk ke dalam.
Kita hanya akan memastikan apakah Arka benar-benar datang dengan keluarganya. Kalau memang dia datang dengan keluarga besarnya, ya sudah. Tapi kalau tidak, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar malu. Rasa penasaran mengalahkan rasa sakit. Nara akhirnya mengangguk. Ia mengganti pakaiannya dengan celana jeans dan jaket. Lalu mereka berdua langsung menuju restoran Lavis. Perjalanan di dalam mobil terasa hening. Hanya ada suara radio yang mengalun lirih. Pikiran Nara melayang, mencoba mencari tahu apa yang salah dari dirinya. Apakah ia terlalu sederhana? Apakah bisnis cateringnya terlalu kecil di mata Arka? Semua pertanyaan itu seperti gumpalan benang kusut yang tak bisa ia uraikan. Mereka tiba di restoran. Dari luar, tempat itu tampak sangat mewah, dengan lampu-lampu kristal yang berkilauan dan mobil-mobil mahal yang berjejer. Sari memarkir mobil di seberang jalan, di tempat yang tidak mencolok. "Kita tunggu di sini," bisik Sari. "Kalau Arka benar-benar datang, kita akan lihat siapa yang ia bawa." Nara mengangguk, jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Arka akan datang bersama keluarga besarnya. Mungkin saja Arka memang benar-benar ingin menjaga perasaannya, agar ia tidak merasa canggung di tengah keluarga besar yang formal. Ia mencoba membenarkan alasan Arka. Tapi di sisi lain, ada bisikan kecil yang tak bisa ia abaikan, bisikan yang mengatakan bahwa ada kebohongan besar di balik semua ini. 1 jam berlalu. Mereka melihat beberapa mobil mewah datang dan pergi. Pasangan-pasangan yang serasi, keluarga-keluarga yang tertawa bahagia. Hati Nara mencelos setiap kali melihatnya. Ia membayangkan betapa bahagianya jika ia berada di sana, di samping Arka. Lalu, sebuah mobil Mercedes hitam berhenti di depan restoran. Seorang pria turun dari kursi pengemudi. Jantung Nara seolah berhenti berdetak. Itu Arka. Ia mengenakan setelan jas yang sama persis dengan yang ia kenakan tadi. Nara menahan napas, menunggu siapa yang akan keluar dari sisi penumpang. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita keluar dengan anggun. Rambutnya digelung ke atas, mengenakan gaun merah panjang yang berkilauan. Wajahnya yang cantik dan riasan tebalnya terlihat sangat familiar. Nara memicingkan mata, berusaha memastikan siapa wanita itu. Lalu, ia melihat Arka menggandeng lengan wanita itu dengan senyum yang sangat lebar. Nara tidak salah. Wanita itu adalah Dian, rekan kerja Arka. Dunia Nara seolah runtuh dalam sekejap. Semua tebakan dan ketakutannya menjadi kenyataan. Arka tidak malu membawanya ke acara keluarga. Dia memang tidak berencana membawanya sejak awal. Ia memilih membawa Dian, selingkuhannya. Sebuah kebohongan besar yang selama ini Arka sembunyikan, kini terpampang jelas di depan matanya. Sari melihat wajah Nara yang memucat. "Nara," bisiknya. Nara tidak bisa berkata apa-apa. Air mata yang tadi sudah berhenti, kini mengalir lagi. Namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena amarah yang membara. Ia merasa dirinya bodoh, terlalu polos, dan terlalu percaya. Selama ini, ia hidup dalam dongeng yang ia ciptakan sendiri, di mana suaminya hanya lelah bekerja, bukan lelah bersandiwara. Ia melihat Arka dan Dian masuk ke dalam restoran, tangan mereka saling menggenggam, seolah-olah mereka adalah sepasang kekasih yang paling serasi di dunia. Pemandangan itu bagai pukulan telak yang membuat Nara sesak. Aku tidak percaya," bisik Nara, suaranya bergetar. Dia bilang ada dinner keluarga." Sari menatap Nara dengan tatapan penuh simpati. "Aku tahu, ini sakit. Tapi sekarang kita tahu apa yang sebenarnya terjadi." Nara menggeleng, air matanya mengalir deras. Ia tidak ingin lagi merasa bodoh. Ia tidak ingin lagi menjadi wanita lemah yang hanya bisa menangis di pinggir jalan. Ada sesuatu yang meledak di dalam dirinya. Amarah, luka, dan pengkhianatan melebur menjadi satu tekad baja. "Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja," ucap Nara, suaranya serak tapi penuh keyakinan. "Dia mempermalukan aku, di belakangku. Sekarang aku akan mempermalukannya,
di depan semua orang. Sari terkejut mendengar nada suara Nara yang berubah drastis. Ia tidak pernah melihat Nara semarah ini. "Nara, kamu mau apa? Jangan lakukan hal bodoh." "Tidak, Sari. Ini bukan hal bodoh. Ini keadilan," kata Nara. Matanya yang tadi penuh air mata, kini memancarkan api. "Aku punya ide." Ia mengambil napas dalam-dalam, menghela napas panjang untuk menenangkan dirinya. Ia mengeluarkan ponselnya. "Aku butuh bantuanmu, Sari. Tapi kali ini, kita akan membuat mereka tidak akan pernah melupakan makan malam ini." Sari menatap Nara, melihat perubahan yang begitu cepat pada sahabatnya. Wanita yang tadi rapuh dan hancur, kini berdiri tegak dengan mata penuh dendam. Ia tahu, Nara yang sekarang bukanlah Nara yang kemarin. Ini adalah Nara yang baru, Nara yang siap berperang. "Oke, aku bersamamu," kata Sari, mengangguk yakin. "Apa yang harus kita lakukan?" Nara tersenyum penuh arti. "Restoran ini, Sari, adalah salah satu klien cateringku." Sari mengerutkan kening, bingung. "Maksudmu?" "Mereka sering memesan makananku untuk acara-acara khusus. Aku punya kontak langsung dengan manajernya. Kita akan kembali ke apartemen, dan aku akan menghubungi manajer itu. Kita akan membuat kejutan untuk Arka." "Kejutan apa?" tanya Sari. "Kejutan yang akan membuatnya kehilangan muka di depan orang-orang yang paling ia hormati," jawab Nara, matanya berkilat. Ia mengambil napas dalam-dalam lagi, menatap gedung mewah itu dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Ini bukan lagi tentang kesedihan, melainkan tentang pembalasan. Malam ini, ia akan membalikan keadaan. Ini adalah awal dari permainannya, dan ia bertekad untuk menjadi pemenangnya. Pukulan telak itu menyadarkan Nara dari lamunan panjangnya. Ia bukan lagi wanita yang rapuh dan hancur, melainkan seseorang yang bangkit dari abu. Mobil mereka melaju membelah jalanan Jakarta yang ramai, tetapi pikiran Nara jauh lebih cepat dari laju mobil. Tiba-tiba, ia teringat pada sebuah percakapan beberapa bulan lalu. "Nara, apa kamu pernah melihat Arka membawa makanan ke kantor?" tanya Sari, memecah keheningan. "Dia selalu bilang masakanku yang dibawanya." "Aku tidak pernah percaya karena dia selalu mengatakan itu sambil tersenyum bangga." "Dia bilang itu dari cateringmu, dan itu selalu jadi bahan perbincangan di kantor," sambung Sari. "Para petinggi perusahaan sampai bertanya padaku siapa yang punya catering itu." "Aku tidak pernah memikirkannya," jawab Nara. "Aku hanya memasak, dan Arka membawanya. Aku tidak pernah tahu apa yang dia katakan di sana." "Jadi, Dian bilang kalau catering itu miliknya, dan dia mendapatkan pujian darinya," ujar Sari, nadanya terdengar aneh. "Ini adalah kesempatan yang sempurna. Kita harus membuat mereka terkejut." Tiba-tiba, mata Nara berbinar, dan ia teringat pada rekaman yang pernah ia lihat di kamera tersembunyi. Rekaman percakapan Arka dan Dian. "Kenapa? Kamu punya rekamannya?" tanya Sari, penasaran. Nara menggelengkan kepala. "Tidak, tapi aku tahu di mana rekaman itu berada. Aku akan mengambilnya, dan kita akan memutar rekaman itu di depan semua orang." "Bagaimana kamu bisa mendapatkan rekaman itu?" tanya Sari. "Kamu tidak mungkin masuk ke apartemen mereka, kan?" "Tidak, Sari. Aku tidak akan masuk ke apartemen mereka. Tapi, aku akan memasang alat perekam di tas mereka, dan kita akan memutarnya." "Bagaimana kamu bisa melakukan itu?" tanya Sari, bingung. "Aku punya koneksi," kata Nara, matanya berkilat. "Aku akan memanggil salah satu temanku yang bekerja di restoran itu. Dia bisa membantu kita mendapatkan rekaman itu." Sari tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menatap Nara dengan tatapan tak percaya. "Nara, ini tidak masuk akal. Ini terlalu berisiko." "Tidak, Sari. Ini adalah satu-satunya cara kita bisa mendapatkan keadilan. Aku tidak ingin menjadi wanita yang lemah lagi," kata Nara, suaranya mantap. "Aku akan memanggil temanku,
dan kita akan membuat mereka membayar atas semua yang mereka lakukan. Nara menelepon manajer restoran, seorang teman lama yang sangat ia percaya. Halo, Leo. Maaf mengganggu, tapi aku butuh bantuanmu. Leo terdengar terkejut. Nara, ada apa? Tumben sekali kamu menelepon malam-malam begini. Aku butuh bantuanmu, kata Nara, suaranya bergetar. Aku butuh kamu untuk membantuku mendapatkan rekaman. Aku tahu kamu punya akses ke kamera-kamera di sana. Rekaman apa? Tanya Leo, bingung. Rekaman percakapan antara Arka dan Dian. Aku tahu mereka berbicara tentang cateringku. Aku butuh kamu untuk membantuku mendapatkan rekaman itu. Leo terdiam sejenak. Nara, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku akan membantumu. Aku akan mencoba mendapatkan rekaman itu. Terima kasih, Leo, kata Nara, suaranya penuh haru. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Setelah menutup telepon, Nara menatap Sari dengan senyum tipis. Sekarang, kita harus menunggu. Kita akan bertemu Leo besok malam. Kita akan membuat kejutan untuk Arka. Sari tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya mengangguk, dan ia tahu, Nara bukanlah wanita yang ia kenal lagi. Nara yang sekarang adalah sosok yang penuh dendam, dan ia akan melakukan segalanya untuk mendapatkan keadilan. Keesokan harinya, mereka berdua bertemu Leo di sebuah kafe. Leo meletakkan sebuah flash drive di atas meja. Ini rekamannya. Aku sudah menyiapkannya untukmu. Nara mengambil flash drive itu, dan menatapnya dengan tatapan penuh arti. Terima kasih, Leo. Kamu telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku percaya padamu. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu, kata Leo, lalu ia berpamitan. Nara dan Sari kembali ke apartemen mereka. Mereka memasang flash drive di laptop, dan mulai mendengarkan rekaman itu. Suara Arka dan Dian terdengar jelas. Dian, aku sudah bilang ke semua orang kalau catering itu milikku. Biar makin terkesan, kata Arka. Aku tidak ingin mereka tahu kalau itu catering Nara. Dia terlalu sederhana untuk dunia kita. Tentu saja, Arka. Kita harus menjaga citra kita, balas Dian, nadanya penuh kemenangan. Aku akan bilang ke atasanmu kalau catering itu adalah usahaku. Biar makin terkesan. Suara Nara bergetar saat mendengarnya. Ia merasa seperti ada 1000 pisau yang menusuk hatinya. Ia tidak bisa percaya kalau Arka bisa melakukan hal sekejam ini. Ia tidak bisa percaya kalau Arka bisa mempermainkan perasaannya dengan begitu kejam. Ini tidak adil, bisik Nara. Air matanya mulai mengalir. Aku sudah melakukan segalanya untuknya. Aku sudah memasak makanan yang dia suka. Aku sudah mencoba menjadi istri yang baik, tapi dia tetap memperlakukanku seperti ini. Sari memeluk Nara dengan erat. Nara, jangan sedih. Sekarang kita tahu kebenarannya. Kita tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku akan memberitahu keluarganya, kata Nara. Aku akan membeberkan semuanya. Aku akan membuat mereka malu di depan semua orang. Tidak, Nara. Jangan lakukan itu, kata Sari, menggelengkan kepala. Itu hanya akan membuatmu semakin sakit. Biarkan saja mereka. Kamu tidak perlu membalas dendam. Tidak. Sari, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja, kata Nara. Aku akan membuat mereka membayar atas semua yang mereka lakukan. Aku akan membalas dendam. Sari tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap Nara dengan pandangan tak percaya. Ia tahu, Nara yang sekarang adalah sosok yang penuh dendam, dan ia akan melakukan segalanya untuk mendapatkan keadilan. Keesokan harinya, Nara mulai menyusun rencananya. Ia menghubungi manajer restoran, seorang teman lama yang sangat ia percaya. Halo, Leo. Maaf mengganggu, tapi aku butuh bantuanmu. Leo terdengar terkejut. Nara, ada apa? Tumben sekali kamu menelepon malam-malam begini.
Aku butuh bantuanmu, kata Nara, suaranya bergetar. Aku ingin menjadi chef spesial di restoranmu malam ini. Aku ingin membuat kejutan untuk Arka. Chef spesial? Nara, kamu serius? Tanya Leo, bingung. Aku serius, Leo. Aku ingin membuktikan pada Arka kalau aku tidak seperti yang dia pikirkan. Aku ingin menunjukkan padanya kalau aku adalah wanita yang kuat dan mandiri, kata Nara, suaranya mantap. Leo terdiam sejenak. Nara, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku akan membantumu. Aku akan menyiapkannya untukmu. Tapi, kamu harus berhati-hati. Aku tidak ingin kamu celaka. Terima kasih, Leo. Aku akan sangat berhati-hati, kata Nara, suaranya penuh haru. Setelah menutup telepon, Nara menatap Sari dengan senyum tipis. Sekarang, kita harus bersiap. Kita akan membuat kejutan untuk Arka. Sari tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya mengangguk, dan ia tahu, Nara adalah sosok yang penuh dendam, dan ia akan melakukan segalanya untuk mendapatkan keadilan. Malam ini, mereka akan membalas dendam. Malam ini, mereka akan membuat Arka dan Dian membayar atas semua yang mereka lakukan. Ini adalah awal dari permainannya, dan ia bertekad untuk menjadi pemenangnya. Hari H pun tiba. Udara di luar apartemen terasa dingin, seolah ikut merasakan tegangnya suasana di dalam. Nara sibuk mondar-mandir, memeriksa lagi semua yang telah ia siapkan. Sebuah flash drive berisi rekaman percakapan Arka dan Dian, seragam chef putih bersih yang sudah ia setrika rapi, dan sebuah kotak besar berisi hidangan penutup spesial yang ia siapkan sendiri. Nara menatap pantulan dirinya di cermin. Mata yang biasanya memancarkan ketenangan, kini terlihat penuh api. Kamu siap, Nar? Bisik Sari, suaranya terdengar cemas. Nara mengangguk, senyum tipis terukir di bibirnya. Lebih dari siap, Sar. Hari ini, aku bukan Nara yang kemarin. Aku adalah chef spesial, yang akan menyajikan hidangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka berdua tiba di restoran Lavis. Arka dan Dian sudah berada di dalam, duduk di meja VIP bersama sekelompok orang penting, termasuk atasan Arka dan keluarga besarnya. Nara melihat mereka dari jauh, melalui pintu kaca. Ia bisa melihat tawa Arka yang riang, seolah tak ada beban yang membebani pikirannya. Sementara itu, Dian terlihat sangat anggun, berbicara dengan penuh percaya diri kepada keluarga Arka. Nara menarik napas dalam-dalam. Ayo, Sar, kita mulai permainannya. Mereka berdua berjalan menuju dapur restoran. Nara disambut oleh Leo, manajer restoran yang sudah ia kenal. Nara, kamu yakin? Tanya Leo, suaranya terdengar cemas. Aku yakin, Leo. Kamu tidak perlu khawatir. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik. Aku akan membuat hidangan yang paling lezat untuk mereka, kata Nara, suaranya mantap. Leo mengangguk, lalu ia memberikan Nara seragam chefnya. Nara segera mengenakannya, dan ia langsung berubah menjadi sosok yang berbeda. Ia terlihat percaya diri, profesional, dan siap untuk menghadapi apapun. Nara mulai menyiapkan hidangan penutupnya. Tangan lentiknya bergerak cepat, menghias piring dengan krim coklat, stroberi, dan daun mint. Ia membuat hidangan penutup yang sangat spesial, hidangan yang sering ia buat untuk Arka saat ia pulang dari kantor. Aku harap kamu suka, bisik Nara, suaranya lirih. Setelah hidangan penutupnya siap, Nara membawanya keluar dari dapur. Ia berjalan perlahan, melewati meja-meja yang penuh dengan orang-orang. Jantungnya berdebar kencang, tapi ia berusaha untuk tetap tenang. Ia melihat Arka dan Dian dari jauh, dan ia bisa melihat raut wajah mereka yang gembira. Mereka tidak menyadari bahwa ada kejutan besar yang sedang menunggu mereka. Nara meletakkan nampan hidangan penutupnya di atas meja kecil di dekat meja Arka. Kemudian, ia mengambil piring-piring dan mulai menyajikannya. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, sapa Nara, suaranya lantang dan jelas. Nama saya Nara, dan saya adalah chef spesial yang akan menyajikan hidangan penutup malam ini.
Semua mata tertuju pada Nara. Arka terkejut, matanya membulat sempurna. Ia tidak bisa percaya bahwa Nara ada di sana. Dian menatap Nara dengan pandangan bingung. "Siapa dia?" bisik Dian pada Arka. Dia hanya chef spesial," jawab Arka. Suaranya bergetar. Nara tersenyum, senyum yang penuh makna. Ia melepas topi chefnya dan menatap lurus ke arah Arka. "Selamat menikmati makan malamnya, Bapak Arka. Dan selamat menikmati makan malam dengan rekan kerja Anda." Ruangan menjadi hening. Tidak ada yang berani berbicara. Semua mata tertuju pada Arka dan Nara. Raut wajah Arka berubah pucat, sementara Dian menatap Nara dengan pandangan penuh kebencian. "Nara, apa yang kamu lakukan di sini?" bisik Arka, suaranya bergetar. "Kenapa kamu ada di sini?" Nara tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, dan ia mulai memutar rekaman percakapan Arka dan Dian yang telah ia siapkan. Suara Arka dan Dian terdengar jelas. "Dian, aku sudah bilang ke semua orang kalau catering itu milikku. Biar makin terkesan," kata Arka. "Aku tidak ingin mereka tahu kalau itu catering Nara. Dia terlalu sederhana untuk dunia kita." "Tentu saja, Arka. Kita harus menjaga citra kita," balas Dian, nadanya penuh kemenangan. "Aku akan bilang ke atasanmu kalau catering itu adalah usahaku. Biar makin terkesan." Suara Nara bergetar saat mendengarnya. Ia merasa seperti ada 1000 pisau yang menusuk hatinya. Ia tidak bisa percaya kalau Arka bisa melakukan hal sekejam ini. Ia tidak bisa percaya kalau Arka bisa mempermainkan perasaannya dengan begitu kejam. Ini tidak adil," bisik Nara. Air matanya mulai mengalir. "Aku sudah melakukan segalanya untuknya. Aku sudah memasak makanan yang dia suka. Aku sudah mencoba menjadi istri yang baik, tapi dia tetap memperlakukanku seperti ini." Sari memeluk Nara dengan erat. "Nara, jangan sedih. Sekarang kita tahu kebenarannya. Kita tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku akan memberitahu keluarganya," kata Nara. "Aku akan membeberkan semuanya. Aku akan membuat mereka malu di depan semua orang." "Tidak, Nara. Jangan lakukan itu," kata Sari, menggelengkan kepala. "Itu hanya akan membuatmu semakin sakit. Biarkan saja mereka. Kamu tidak perlu membalas dendam." "Tidak, Sari. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja," kata Nara. "Aku akan membuat mereka membayar atas semua yang mereka lakukan. Aku akan membalas dendam." Sari tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap Nara dengan pandangan tak percaya. Ia tahu, Nara yang sekarang adalah sosok yang penuh dendam, dan ia akan melakukan segalanya untuk mendapatkan keadilan. Keesokan harinya, Nara mulai menyusun rencananya. Ia menghubungi manajer restoran, seorang teman lama yang sangat ia percaya. "Halo, Leo. Maaf mengganggu, tapi aku butuh bantuanmu." Leo terdengar terkejut. "Nara? Ada apa? Tumben sekali kamu menelepon malam-malam begini." "Aku butuh bantuanmu," kata Nara, suaranya bergetar. "Aku ingin menjadi chef spesial di restoranmu malam ini. Aku ingin membuat kejutan untuk Arka." "Chef spesial? Nara, kamu serius?" tanya Leo, bingung. "Aku serius, Leo. Aku ingin membuktikan pada Arka kalau aku tidak seperti yang dia pikirkan. Aku ingin menunjukkan padanya kalau aku adalah wanita yang kuat dan mandiri," kata Nara, suaranya mantap. Leo terdiam sejenak. "Nara, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku akan membantumu. Aku akan menyiapkannya untukmu. Tapi, kamu harus berhati-hati. Aku tidak ingin kamu celaka." "Terima kasih, Leo. Aku akan sangat berhati-hati," kata Nara, suaranya penuh haru. Setelah menutup telepon, Nara menatap Sari dengan senyum tipis. "Sekarang, kita harus bersiap. Kita akan membuat kejutan untuk Arka." Sari tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya mengangguk, dan ia tahu, Nara adalah sosok yang penuh dendam,
dan ia akan melakukan segalanya untuk mendapatkan keadilan. Malam ini, mereka akan membalas dendam. Malam ini, mereka akan membuat Arka dan Dian membayar atas semua yang mereka lakukan. Ini adalah awal dari permainannya, dan ia bertekad untuk menjadi pemenangnya. Hari H pun tiba. Udara di luar apartemen terasa dingin, seolah ikut merasakan tegangnya suasana di dalam. Nara sibuk mondar-mandir, memeriksa lagi semua yang telah ia siapkan. Sebuah flash drive berisi rekaman percakapan Arka dan Dian, seragam chef putih bersih yang sudah ia setrika rapi, dan sebuah kotak besar berisi hidangan penutup spesial yang ia siapkan sendiri. Nara menatap pantulan dirinya di cermin. Mata yang biasanya memancarkan ketenangan, kini terlihat penuh api. "Kamu siap, Nar?" bisik Sari, suaranya terdengar cemas. Nara mengangguk, senyum tipis terukir di bibirnya. "Lebih dari siap, Sar. Hari ini, aku bukan Nara yang kemarin. Aku adalah chef spesial, yang akan menyajikan hidangan yang tidak akan pernah mereka lupakan." Mereka berdua tiba di restoran Lavis. Arka dan Dian sudah berada di dalam, duduk di meja VIP bersama sekelompok orang penting, termasuk atasan Arka dan keluarga besarnya. Nara melihat mereka dari jauh, melalui pintu kaca. Ia bisa melihat tawa Arka yang riang, seolah tak ada beban yang membebani pikirannya. Sementara itu, Dian terlihat sangat anggun, berbicara dengan penuh percaya diri kepada keluarga Arka. Nara menarik napas dalam-dalam. "Ayo, Sar, kita mulai permainannya." Mereka berdua berjalan menuju dapur restoran. Nara disambut oleh Leo, manajer restoran yang sudah ia kenal. "Nara, kamu yakin?" tanya Leo, suaranya terdengar cemas. "Aku yakin, Leo. Kamu tidak perlu khawatir. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik. Aku akan membuat hidangan yang paling lezat untuk mereka," kata Nara, suaranya mantap. Leo mengangguk, lalu ia memberikan Nara seragam chefnya. Nara segera mengenakannya, dan ia langsung berubah menjadi sosok yang berbeda. Ia terlihat percaya diri, profesional, dan siap untuk menghadapi apapun. Nara mulai menyiapkan hidangan penutupnya. Tangan lentiknya bergerak cepat, menghias piring dengan krim coklat, stroberi, dan daun mint. Ia membuat hidangan penutup yang sangat spesial, hidangan yang sering ia buat untuk Arka saat ia pulang dari kantor. "Aku harap kamu suka," bisik Nara, suaranya lirih. Setelah hidangan penutupnya siap, Nara membawanya keluar dari dapur. Ia berjalan perlahan, melewati meja-meja yang penuh dengan orang-orang. Jantungnya berdebar kencang, tapi ia berusaha untuk tetap tenang. Ia melihat Arka dan Dian dari jauh, dan ia bisa melihat raut wajah mereka yang gembira. Mereka tidak menyadari bahwa ada kejutan besar yang sedang menunggu mereka. Nara meletakkan nampan hidangan penutupnya di atas meja kecil di dekat meja Arka. Kemudian, ia mengambil piring-piring dan mulai menyajikannya. "Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu," sapa Nara, suaranya lantang dan jelas. "Nama saya Nara, dan saya adalah chef spesial yang akan menyajikan hidangan penutup malam ini." Semua mata tertuju pada Nara. Arka terkejut, matanya membulat sempurna. Ia tidak bisa percaya bahwa Nara ada di sana. Dian menatap Nara dengan pandangan bingung. "Siapa dia?" bisik Dian pada Arka. Dia hanya chef spesial," jawab Arka, suaranya bergetar. Nara tersenyum, senyum yang penuh makna. Ia melepas topi chefnya dan menatap lurus ke arah Arka. "Selamat menikmati makan malamnya, Bapak Arka. Dan selamat menikmati makan malam dengan rekan kerja Anda." Ruangan menjadi hening. Tidak ada yang berani berbicara. Semua mata tertuju pada Arka dan Nara. Raut wajah Arka berubah pucat, sementara Dian menatap Nara dengan pandangan penuh kebencian. "Nara, apa yang kamu lakukan di sini?" bisik Arka, suaranya bergetar. "Kenapa kamu ada di sini?" Nara tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, dan ia mulai memutar rekaman percakapan Arka dan Dian yang telah ia siapkan. Suara Arka dan Dian terdengar jelas. "Dian,
Aku sudah bilang ke semua orang kalau catering itu milikku. Biar makin terkesan, kata Arka. Aku tidak ingin mereka tahu kalau itu catering Nara. Dia terlalu sederhana untuk dunia kita. Tentu saja, Arka. Kita harus menjaga citra kita, balas Dian, nadanya penuh kemenangan. Aku akan bilang ke atasanmu kalau catering itu adalah usahaku. Biar makin terkesan. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Arka dan Dian bisa melakukan hal sekejam ini. Atasan Arka menatapnya dengan pandangan penuh kekecewaan. Keluarga Arka menatapnya dengan pandangan penuh kekecewaan. Arka, apa-apaan ini? Teriak ayah Arka. Siapa wanita ini? Ayah, dia hanya chef spesial, kata Arka. Suaranya bergetar. Tidak, ayah. Saya bukan hanya chef spesial, kata Nara. Suaranya mantap. Saya adalah Nara, istri sah dari Bapak Arka. Saya adalah pemilik dari catering yang selama ini dipuji-puji di kantornya. Dan saya adalah wanita yang telah dikhianati oleh suami saya sendiri. Arka tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menundukkan kepalanya. Wajahnya memerah karena malu. Dian menatap Nara dengan pandangan penuh kebencian. Kamu tidak bisa melakukan ini, bisik Dian. Kamu akan menyesalinya. Aku tidak akan menyesalinya, kata Nara. Suaranya mantap. Aku hanya ingin keadilan. Arka tidak bisa menahan air matanya. Ia tidak bisa percaya bahwa Nara bisa melakukan hal seberani ini. Ia tidak bisa percaya bahwa Nara bisa membalas dendam dengan begitu kejam. Ia tahu, karirnya, reputasinya, dan hubungannya dengan keluarganya, semuanya hancur. Nara tersenyum penuh kemenangan. Ia telah membalas dendam. Ia telah membuat Arka dan Dian membayar atas semua yang mereka lakukan. Ia telah membuktikan bahwa ia adalah wanita yang kuat dan mandiri. Ia telah membuktikan bahwa ia tidak pantas untuk dihina. Nara berjalan perlahan keluar dari restoran. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, perjalanannya belum berakhir. Ia harus menghadapi masa depannya yang penuh tantangan. Tapi ia tahu, ia tidak akan pernah menyerah. Ia akan terus berjuang, dan ia akan menemukan kebahagiaan sejati. Nara melangkah keluar dari restoran Lavis. Lampu-lampu kota menyambutnya, namun matanya hanya terpaku pada pantulan dirinya di kaca mobil yang terparkir. Ia melihat sosok yang berbeda. Bukan lagi wanita rapuh yang menangis di dalam mobil, melainkan sosok yang tegar, yang baru saja memenangkan pertempuran batinnya. Di belakangnya, ia bisa mendengar teriakan, kekacauan, dan bisik-bisik yang menggelegar dari dalam restoran. Ia tahu, rencananya berhasil. Hati Arka dan Dian kini berada di bawah kakinya, hancur berkeping-keping. Nara, kamu luar biasa, bisik Sari, yang sudah menunggu di mobil. Aku tidak pernah melihatmu seperti ini. Nara tersenyum, senyum yang tulus. Aku juga tidak tahu kalau aku bisa seperti ini, Sari. Tapi, saat aku melihat mereka, saat aku mendengar semua kebohongan itu, ada sesuatu yang meledak di dalam diriku. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Sari memeluk Nara dengan erat. Kamu tidak sendirian. Kita akan melalui ini bersama-sama. Mereka berdua kembali ke apartemen. Sepanjang perjalanan, tidak ada percakapan. Hanya ada keheningan yang nyaman. Nara merasa seperti beban yang selama ini membebani pundaknya, kini telah terangkat. Ia merasa lega, ia merasa bebas. Sampai di apartemen, Nara langsung berjalan menuju kamar. Ia melepas seragam chefnya, dan menggantinya dengan piyama yang nyaman. Ia berjalan menuju dapur, dan ia melihat piring pasta yang masih utuh di atas meja. Ia tersenyum miris, lalu ia membuangnya ke tempat sampah. Sudah tidak ada gunanya, bisik Nara. Nara duduk di sofa, memandang keluar jendela. Ia melihat langit yang gelap, dan ia tahu, malam ini adalah malam terakhir ia akan merasa hancur. Mulai besok, ia akan menjadi Nara yang baru, Nara yang lebih kuat, Nara yang akan bangkit dari abu. Nara,
Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Sari, duduk di sebelahnya. Nara menoleh, dan ia melihat mata Sari yang penuh perhatian. Aku akan menceraikannya, jawab Nara, suaranya mantap. Aku tidak bisa hidup dengan pria yang telah mengkhianatiku. Aku tidak bisa hidup dengan pria yang telah mempermalukanku di depan keluarganya sendiri. Sari mengangguk. Aku mengerti. Kamu berhak mendapatkan kebahagiaan. Aku tahu. Dan aku akan mendapatkannya. Aku akan fokus pada bisnisku. Aku akan membuat Nara's Kitchen menjadi yang terbaik. Aku akan membuktikan pada mereka bahwa aku tidak pantas untuk dihina, kata Nara, matanya berkilat. Tiba-tiba, ponsel Nara berdering. Nama Arka terpampang di layar. Nara menatapnya. Lalu ia menolak panggilan itu. Beberapa saat kemudian, ponselnya berdering lagi. Arka mengirim pesan. Nara, tolong angkat teleponku. Aku bisa jelaskan semuanya. Tolong beri aku kesempatan. Nara tersenyum sinis. Lalu ia membalasnya. Aku tidak butuh penjelasanmu. Arka, kita bertemu di pengadilan. Sari melihat pesan itu, dan ia tersenyum. Nara, kamu benar-benar sudah berubah. Aku harus berubah, Sari. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang masa laluku. Aku harus bergerak maju. Aku harus membangun hidupku sendiri, kata Nara. Suaranya mantap. Ponsel Nara kembali berdering. Kali ini, sebuah pesan dari Leo. Nara, kamu sedang viral di media sosial. Semua orang membicarakanmu. Nara's Kitchen menjadi trending topik. Orang-orang ingin tahu siapa kamu. Mereka ingin mencoba masakanmu. Nara terkejut. Ia membuka media sosialnya, dan ia melihat namanya terpampang di mana-mana. Orang-orang mengunggah foto hidangan penutup yang ia sajikan, dan memujinya setinggi langit. Ada juga beberapa orang yang mengunggah video tentang apa yang terjadi di restoran, dan memuji Nara sebagai pahlawan wanita. Nara tidak bisa berkata-kata. Ia tidak pernah menyangka bahwa rencananya akan memiliki dampak sebesar ini. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan menjadi viral. Lihat, Nara, bisik Sari, matanya berbinar. Ini adalah awal dari segalanya. Ini adalah kesempatan emas untukmu. Nara mengangguk. Ia tahu, ini adalah kesempatan yang tidak boleh ia sia-siakan. Ia akan menggunakan momentum ini untuk membangun bisnisnya. Ia akan membuktikan pada semua orang bahwa ia tidak hanya seorang istri yang dikhianati, tetapi juga seorang wanita yang kuat dan mandiri. Malam itu, Nara tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai ide untuk mengembangkan bisnisnya. Ia akan memperluas menu, membuka cabang baru, dan membuat Nara's Kitchen menjadi merek yang terkenal. Ia akan membuktikan pada Arka dan semua orang yang meremehkannya bahwa ia pantas untuk dihormati. Nara terbangun keesokan harinya dengan semangat baru. Ia langsung menghubungi Leo, manajer restoran. Leo, aku ingin berterima kasih. Aku ingin mengundangmu untuk makan siang, dan aku ingin meminta bantuanmu. Tentu saja, Nara. Aku akan datang, jawab Leo. Aku sangat senang kamu baik-baik saja. Nara tersenyum. Ia tahu, ia tidak sendirian. Ia memiliki Sari, dan sekarang ia juga memiliki Leo. Ia memiliki orang-orang yang peduli padanya, dan ia akan menggunakan dukungan mereka untuk membangun hidupnya sendiri. Nara mulai menyiapkan makan siang. Ia memasak hidangan-hidangan yang paling ia sukai. Hidangan-hidangan yang penuh dengan cinta, dan ia tahu, masakan-masakannya akan menjadi simbol dari kebangkitannya. Ia akan membuktikan pada semua orang bahwa ia adalah Nara, dan ia pantas untuk dihormati. Sepekan berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Nara tak lagi menjadi sosok yang diam dan tertekan. Kini, ia disibukkan dengan banjirnya pesanan dan wawancara dari berbagai media daring. Nara's Kitchen yang tadinya hanya beroperasi dari mulut ke mulut, sekarang menjadi buah bibir. Ponselnya tak henti berdering, dan kotak masuk surelnya penuh dengan permintaan kolaborasi. Nara, kamu lihat ini,
Sari menunjukkan layar ponselnya. Nara, kamu lihat ini. Sari menunjukkan layar ponselnya. Sebuah artikel daring dengan judul, Kisah Chef Tangguh di Balik Viral Restoran Lavis, terpampang jelas. Foto Nara dengan seragam chefnya menjadi gambar utama. Kamu jadi inspirasi banyak orang. Nara tersenyum, hatinya menghangat. Aku tidak pernah menyangka akan seperti ini, Sari. Aku hanya ingin membela diri. Ini bukan hanya membela diri, Nara. Ini adalah kebangkitan. Kamu membuktikan bahwa harga diri dan kejujuran jauh lebih berharga daripada citra palsu, kata Sari, penuh bangga. Di sisi lain, kehidupan Arka dan Dian berubah 180 derajat. Reputasi Arka hancur. Ayahnya yang sangat menghargai kejujuran dan kerja keras, kecewa berat. Ia menarik semua dukungan dan koneksi bisnis dari Arka. Arka dipaksa mundur dari posisinya sebagai eksekutif, dan ia kini harus menanggung malu di depan rekan-rekan kerjanya yang dulunya memujanya. Dian juga dipecat. Ia kini menjadi paria di lingkungan kerjanya, dicemooh dan dihina. Arka tak henti-hentinya menghubungi Nara. Panggilan teleponnya, pesan-pesan singkatnya, semua diabaikan. Arka bahkan datang ke apartemen, memohon Nara untuk membuka pintu. Tok tok tok. Suara ketukan pintu terdengar. Nara dan Sari saling pandang. Itu pasti Arka, bisik Sari. Jangan hiraukan, jawab Nara. Ia terus mengemas pesanan. Tok 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 tok. Kali ini, ketukan itu lebih kencang. Disusul suara Arka dari luar. Nara, tolong buka. Aku mohon. Aku bisa jelaskan semuanya. Nara berhenti, menutup matanya sejenak. Aku tidak butuh penjelasanmu, Arka. Kebohonganmu sudah cukup jelas. Nara, aku menyesal. Aku minta maaf. Tolong beri aku kesempatan. Suara Arka terdengar frustrasi. Nara berjalan ke pintu. Ia tidak membukanya, hanya berbicara dari balik pintu. Arka, tolong jangan ganggu aku lagi. Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku. Apa yang kamu lakukan tidak bisa diperbaiki dengan kata maaf. Hening sejenak. Tapi, aku mencintaimu, Nara. Aku bodoh, aku hilaf. Tapi aku janji, aku akan berubah. Demi kita. Nara tersenyum pahit. Mencintaiku? Kamu malu membawaku ke acara penting, Arka. Kamu pamerkan masakan yang aku buat seolah itu milik orang lain. Itu bukan cinta, Arka. Itu pemanfaatan. Di luar, Arka terdiam. Ia tidak bisa membantah. Semua yang dikatakan Nara adalah kebenaran yang pahit. Aku sudah memutuskan. Aku akan mengajukan cerai, ucap Nara, suaranya tegas. Dan aku tidak akan pernah kembali padamu. Suara di balik pintu menghilang. Arka pergi, meninggalkan Nara dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega, tapi juga sedikit rasa sakit. Bagaimanapun, pria itu pernah menjadi suaminya, bagian dari hidupnya. Namun, rasa sakit akibat pengkhianatan jauh lebih besar dari segalanya. Beberapa hari kemudian, Nara dan Sari bertemu dengan pengacara. Proses perceraian berjalan cepat. Arka tidak bisa membantah. Bukti perselingkuhannya dengan Dian, serta video viral yang menjadi saksi bisu, membuat posisi Arka sangat lemah. Nara, apa kamu yakin? Tidak ada yang bisa kita diskusikan lagi? Tanya pengacara Arka saat pertemuan mediasi. Nara menggelengkan kepala. Tidak ada lagi, Pak. Saya sudah mantap dengan keputusan saya. Arka, yang duduk di seberangnya, menatap Nara dengan mata merah dan tatapan penuh penyesalan. Rambutnya terlihat kusut, jasnya tidak lagi sebersih dulu. Ia terlihat sangat berantakan. Nara, apa yang harus aku lakukan agar kamu mau memaafkanku? Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, Arka. Cukup tanda tangani berkas ini. Kita akan menjalani hidup masing-masing. Aku akan menemukan kebahagiaanku sendiri, jawab Nara. Suaranya tanpa emosi. Arka menunduk, tak mampu menatap mata Nara. Ia tahu,
Ia telah kehilangan segalanya. Karir, reputasi, dan wanita yang selama ini diam-diam menopang hidupnya. Ia menandatangani berkas perceraian dengan tangan bergetar. Nara resmi bercerai. Ia kini menjadi wanita lajang yang bebas. Ia tidak lagi memiliki nama belakang, Arka. Ia hanya Nara. Dengan status barunya, Nara fokus sepenuhnya pada bisnisnya. Ia menerima tawaran dari sebuah perusahaan besar untuk menjadi catering utama di acara-acara mereka. Nara's Kitchen pun berpindah dari dapur rumahan ke dapur yang lebih besar dan profesional. Ia merekrut beberapa karyawan, termasuk Leo, manajer restoran yang kini mengundurkan diri dari pekerjaannya untuk membantu Nara. "Aku percaya padamu, Nara. Kamu punya potensi besar," kata Leo. Sari, sahabat setianya, juga mengambil peran dalam bisnis ini. Ia mendesain logo baru yang lebih modern dan membuat kampanye pemasaran di media sosial yang menarik. Nara's Kitchen kini memiliki identitas baru, yang mencerminkan semangat Nara yang tak pernah menyerah. Bisnis Nara berkembang pesat. Ia tidak hanya menjual makanan, tapi juga menjadi inspirasi. Nara mengadakan kelas memasak, menjadi pembicara di seminar kewirausahaan, dan kisahnya diabadikan dalam berbagai majalah. Ia menjadi simbol wanita mandiri yang bangkit dari keterpurukan. Di sebuah wawancara televisi, pewawancara bertanya pada Nara, "Nara, apa yang membuat Anda kuat menghadapi semua cobaan ini?" Nara tersenyum, menatap lurus ke kamera. "Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi kuat. Saya hanya berpikir untuk menjadi diri saya sendiri. Saya tahu, saya memiliki nilai lebih dari sekadar istri dari Arka. Saya memiliki impian, bakat, dan cinta. Dan cinta yang paling besar adalah cinta untuk diri sendiri." Ucapan itu menyentuh hati banyak orang, termasuk Arka. Ia menonton wawancara itu di sebuah kafe. Ia melihat Nara yang tersenyum cerah, bersinar, dan penuh percaya diri. Wanita itu tidak lagi sama. Ia sudah jauh di atas Arka. Penyesalan itu seperti racun yang mengalir di nadinya. Ia kehilangan permata berharga demi citra palsu. Arka menutup laptopnya. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa mendapatkan Nara kembali. Ia kini hidup dalam bayang-bayang masa lalunya, menanggung malu dan penyesalan yang abadi. Sementara itu, Nara terbang bebas, menggapai impian-impiannya. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Bukan dari cinta orang lain, melainkan dari cinta untuk diri sendiri. Setelah perpisahan itu, Nara merasa seperti bunga yang baru mekar. Hidupnya tidak lagi dipenuhi dengan kesedihan, tapi dengan kesibukan dan semangat baru. Ia pindah dari apartemen yang menyimpan begitu banyak kenangan pahit bersama Arka, ke sebuah rumah kecil yang memiliki halaman belakang luas. Rumah itu terasa lebih dari sekadar tempat tinggal. Ia adalah kanvas kosong tempat Nara bisa melukis masa depannya sendiri. Di halaman belakang, Nara membangun dapur profesional yang lebih besar, lengkap dengan oven modern dan ruang penyimpanan yang luas. Di sanalah Nara's Kitchen yang baru beroperasi. Pintu rumahnya tidak lagi hanya terbuka untuk Arka yang pulang larut, tapi untuk para karyawan yang bersemangat dan pelanggan-pelanggan baru yang berdatangan. "Nara, pesanan dari perusahaan X sudah siap," teriak Leo dari dapur. Leo, dengan senyum khasnya, menjadi manajer operasional yang andal. Ia mengelola pesanan, mengatur jadwal pengiriman, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Nara, yang sedang sibuk mendekorasi kue, tersenyum. "Oke, Leo. Sebentar lagi aku selesai." Sementara itu, Sari, si sahabat setia, sibuk dengan urusan pemasaran. Ia tidak hanya mendesain logo, tapi juga mengelola akun media sosial Nara's Kitchen. Ia sering mengunggah foto-foto hidangan yang menggugah selera, video proses memasak yang menarik, dan kutipan inspiratif dari Nara. Kisah kebangkitan Nara menjadi daya tarik utama, dan banyak orang yang tertarik bukan hanya karena makanannya, tapi juga karena cerita di baliknya. Suatu sore, saat Nara sedang membereskan dapur, ia menerima telepon dari Sari. "Nara, kamu tidak akan percaya.
Pihak majalah Woman of the Year ingin mewawancaraimu. Mereka bilang kamu adalah kandidat kuat untuk penghargaan wirausaha wanita terbaik tahun ini. Nara terdiam, terkejut. Sari, kamu serius? Kenapa aku? Tentu saja serius. Kisahmu sudah menyentuh hati banyak orang. Nara, kamu bukan hanya sukses dalam bisnis, tapi kamu juga inspirasi. Kamu membuktikan bahwa seorang wanita bisa bangkit dari keterpurukan dan menjadi sosok yang kuat dan mandiri. Malamnya, Nara dan Sari merayakan berita itu dengan makan malam bersama di rumah baru Nara. Mereka memasak hidangan sederhana, tapi penuh dengan tawa dan cerita. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu, Sari, ucap Nara. Kamu adalah orang yang selalu ada untukku. Sudahlah, Nara, kita sahabat, kan? Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Dan lihatlah dirimu sekarang. Kamu sudah menjadi wanita yang jauh lebih baik daripada Nara yang dulu. Nara mengangguk. Ia memikirkan Arka. Ia tidak tahu bagaimana kabarnya sekarang. Ia tidak pernah mencari tahu, dan ia tidak pernah ingin tahu. Nara tahu, Arka sudah menjadi bagian dari masa lalu yang harus ia tinggalkan. Beberapa bulan kemudian, Nara diundang ke sebuah acara penghargaan. Acara itu diselenggarakan di sebuah hotel mewah, dengan tamu-tamu penting dari berbagai kalangan. Nara datang mengenakan gaun putih sederhana, tapi terlihat elegan. Ia tidak membutuhkan perhiasan mahal atau riasan tebal untuk memancarkan kecantikannya. Cahaya di matanya, senyum di bibirnya, dan kepercayaan diri yang terpancar dari dirinya adalah perhiasan terbaiknya. Di acara itu, Nara bertemu dengan banyak orang. Ada pengusaha sukses, tokoh-tokoh inspiratif, dan para selebriti. Ia berbicara dengan mereka, berbagi kisahnya, dan menceritakan bagaimana ia membangun bisnisnya dari nol. Nara tidak lagi merasa canggung. Ia merasa dihormati, dihargai, dan diakui. Tiba saatnya pengumuman pemenang penghargaan wirausaha wanita terbaik. Nara duduk di kursinya, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak berharap untuk menang, tapi ia merasa sangat bangga bisa menjadi salah satu kandidat. Dan pemenangnya adalah Nara dari Nara S Kitchen. Tepuk tangan yang meriah menggelegar di seluruh ruangan. Nara terkejut, air matanya menetes. Ia tidak bisa percaya bahwa ia benar-benar memenangkan penghargaan itu. Ia berjalan ke panggung, menerima piala, dan mengucapkan pidato. Saya tidak pernah menyangka akan berada di sini, kata Nara, suaranya bergetar. Saya hanya seorang wanita yang mencoba bertahan hidup. Saya pernah jatuh, saya pernah hancur. Tapi saya belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan adalah awal dari kebangkitan. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya. Kepada Sari, sahabat terbaik saya, dan kepada Leo, manajer operasional saya. Dan kepada mantan suami saya. Terima kasih, karena kamu telah menunjukkan kepada saya bahwa saya jauh lebih kuat daripada yang saya pikirkan. Ucapan itu menyentuh hati banyak orang. Beberapa orang meneteskan air mata, sementara yang lain memberikan tepuk tangan yang meriah. Nara turun dari panggung, dan ia disambut dengan pelukan hangat dari Sari dan Leo. Kamu pantas mendapatkannya, Nara, bisik Sari. Kamu adalah yang terbaik, kata Leo. Setelah acara selesai, Nara melangkah keluar dari hotel. Malam itu, ia tidak lagi merasa kesepian. Ia merasa bahagia, damai, dan penuh harapan. Ia tahu, hidupnya baru saja dimulai. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati, dan kebahagiaan itu tidak datang dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Sementara itu, di sebuah kafe kecil, Arka sedang menonton wawancara Nara di televisi. Ia melihat Nara yang tersenyum cerah, bersinar, dan penuh percaya diri. Wanita itu tidak lagi sama. Ia sudah jauh di atas Arka. Penyesalan itu seperti racun yang mengalir di nadinya. Ia kehilangan permata berharga demi citra palsu. Arka menutup laptopnya. Ia tahu,
ia tidak akan pernah bisa mendapatkan Nara kembali. Ia kini hidup dalam bayang-bayang masa lalunya, menanggung malu dan penyesalan yang abadi. Sementara itu, Nara terbang bebas, menggapai impian-impiannya. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Bukan dari cinta orang lain, melainkan dari cinta untuk diri sendiri. Penghargaan, wirausaha wanita terbaik, menjadi angin segar yang meniupkan sayap-sayap baru bagi Nara. Kehidupannya semakin sibuk, namun ia menemukan kebahagiaan sejati dalam setiap kesibukan itu. Nara's Kitchen tak lagi hanya catering, tapi sebuah brand yang dikenal luas. Tawaran untuk membuka cabang baru datang dari berbagai kota. Majalah-majalah gaya hidup dan bisnis berlomba-lomba menjadikannya sampul. Nara menjadi figur publik yang dihormati, disorot, dan dikagumi. Namun, di balik semua kesuksesan itu, Nara tetap membumi. Ia tetap sama, Nara yang menyukai celemek sederhana dan aroma rempah-rempah di dapurnya. Ia tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Ia tahu, semua ini berawal dari rasa sakit yang tak terperi, yang akhirnya ia ubah menjadi kekuatan. Suatu sore, saat Nara sedang mengecek bahan-bahan di dapur barunya yang modern, ia menerima telepon dari Sari. "Nara, kamu sedang sibuk?" tanya Sari. "Tidak juga, Sar. Ada apa?" "Suaramu terdengar cemas," jawab Nara. Aku baru saja melihat Arka," kata Sari ragu-ragu. "Di sebuah kafe kecil di dekat kantorku." Jantung Nara berdegup kencang. Nama itu, yang sudah lama tidak ia dengar, tiba-tiba terasa begitu nyata. "Bagaimana kabarnya?" tanya Nara. Suaranya berusaha terdengar santai. "Tidak terlalu baik." Dia terlihat sangat berantakan. "Nara." Rambutnya kusut, pakaiannya lusuh. "Dia tidak lagi terlihat seperti Arka yang dulu kita kenal," jawab Sari. Dia hanya duduk sendirian, memandangi ponselnya, dengan tatapan kosong. Nara terdiam. Ia tidak tahu harus merasa apa. Ia tidak lagi membenci Arka, tapi ia juga tidak lagi mencintainya. Ia hanya merasa kosong. Dia melihatku," lanjut Sari. "Dan dia mendatangiku." "Lalu?" tanya Nara, penasaran. "Dia bertanya tentangmu. Dia bertanya apakah kamu baik-baik saja. Apakah kamu bahagia? Dia juga bilang, dia sangat menyesal. Dia bilang, dia bodoh, dia hilaf. Dia bilang, dia ingin bertemu denganmu," kata Sari, suaranya lirih. Nara menelan ludah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa bingung. Apakah ia harus bertemu dengan Arka? Apakah ia harus mendengarkan penyesalannya? "Aku tidak tahu harus berbuat apa, Sari. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Aku sudah bahagia sekarang," bisik Nara. "Aku tahu, Nara. Kamu tidak perlu kembali ke masa lalu. Tapi mungkin kamu harus bertemu dengannya. Hanya untuk menutup bab ini sepenuhnya. Agar kamu tidak memiliki beban di hati," kata Sari, bijak. Nara berpikir sejenak. Ia tahu, Sari benar. Ia tidak bisa lari dari masa lalunya selamanya. Ia harus menghadapinya, agar ia bisa benar-benar bebas. "Oke, aku akan bertemu dengannya," kata Nara, suaranya mantap. Mereka berdua sepakat untuk bertemu Arka di sebuah tempat yang netral, sebuah taman yang sepi, di mana mereka bisa berbicara tanpa diganggu. Hari pertemuan itu tiba. Sore itu, Nara datang mengenakan kemeja putih sederhana dan celana jeans. Ia tidak ingin terlihat glamor atau sukses di depan Arka. Ia ingin menjadi Nara yang apa adanya. Arka sudah menunggu di sebuah bangku taman. Ia terlihat jauh lebih kurus dari yang Nara ingat. Wajahnya dipenuhi bayang-bayang kelelahan dan penyesalan. Saat Arka melihat Nara, matanya langsung berkaca-kaca. Ia berdiri dan berjalan ke arah Nara. "Nara," bisik Arka, suaranya bergetar. "Terima kasih sudah mau datang." Nara mengangguk, lalu duduk di bangku taman. "Duduklah, Arka. Ada yang ingin kamu bicarakan." Arka duduk di samping Nara. Ia menatap Nara dengan tatapan penuh penyesalan. Aku minta maaf, Nara.
Aku sangat menyesal. Aku tidak tahu bagaimana harus mengatakan ini. Aku bodoh. Aku menghancurkan segalanya. Aku kehilangan segalanya. Nara menatapnya, tanpa emosi. Aku tahu, Arka. Kamu sudah kehilangan banyak hal. Tapi, kamu yang memilih jalan itu. Aku tahu, Nara. Aku tahu aku salah. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku melihatmu di televisi, di majalah. Kamu terlihat sangat bahagia. Aku ingin menjadi bagian dari kebahagiaanmu lagi, kata Arka, suaranya penuh harapan. Nara tersenyum pahit. Arka, kamu tidak bisa menjadi bagian dari kebahagiaanku. Kamu sudah menghancurkan kebahagiaan yang kita miliki. Dan sekarang, aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada siapapun. Tapi aku mencintaimu, Nara. Aku sangat mencintaimu, bisik Arka, air matanya menetes. Nara menggelengkan kepalanya. Cinta tidak bisa dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Arka, kamu tidak mencintaiku. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Kamu hanya mencintai citra yang kamu bangun. Dan kamu rela mengorbankan segalanya demi citra itu. Arka terdiam. Ia tidak bisa membantah. Semua yang dikatakan Nara adalah kebenaran yang pahit. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu, Arka. Aku tidak ingin menjadi wanita yang terus-menerus memikirkan apa yang salah dari dirinya. Aku sudah menemukan diriku. Aku sudah menemukan kebahagiaanku, kata Nara, suaranya mantap. Nara berdiri, dan ia menatap Arka dengan tatapan yang penuh keyakinan. Arka, aku berharap kamu bisa menemukan kedamaianmu. Aku berharap kamu bisa memaafkan dirimu sendiri. Dan aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan sejati. Tapi, bukan denganku. Kamu harus melakukannya sendiri. Nara berbalik, dan ia berjalan menjauh. Arka memanggil namanya, tapi Nara tidak menoleh. Ia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Ia tidak lagi membenci Arka, ia hanya merasa iba. Ia tahu, Arka akan menanggung penyesalan itu seumur hidupnya. Sementara itu, Nara berjalan dengan kepala tegak. Ia merasa lega, ia merasa bebas. Ia tidak lagi memiliki beban di hati. Ia sudah menutup bab itu sepenuhnya. Ia siap untuk membuka bab baru. Bab yang penuh dengan kebahagiaan, kesuksesan, dan cinta. Cinta yang tulus, dan cinta yang tidak akan pernah ia khianati. Perpisahan dengan Arka di taman menjadi titik balik yang sesungguhnya bagi Nara. Jika malam di restoran adalah kebangkitan fisiknya, maka pertemuan terakhir itu adalah pembebasan batinnya. Beban yang tak disadarinya masih menggantung, kini lenyap tak bersisa. Hidupnya menjadi kanvas yang sepenuhnya bersih, siap untuk diwarnai dengan kebahagiaan seutuhnya. 2 tahun berlalu. Nama Nara's Kitchen kini tak hanya dikenal di Jakarta, tapi juga di kota-kota besar lainnya. Cabang-cabang baru telah dibuka di Surabaya dan Bali, dan semuanya berjalan sukses di bawah manajemen yang solid, yang sebagian besar diisi oleh tim kepercayaan Nara, Sari dan Leo. Sari, dengan kreativitas pemasarannya yang tak terbatas, berhasil menjadikan Nara's Kitchen lebih dari sekadar bisnis kuliner. Ia adalah cerita tentang semangat, kebangkitan, dan cinta. Sementara Leo, dengan keahliannya di bidang operasional, memastikan setiap piring yang keluar dari dapur Nara memiliki kualitas bintang 5. Nara, yang kini berusia 30 tahun, terlihat lebih bersinar dari sebelumnya. Ia tidak lagi hanya seorang koki. Ia adalah CEO, mentor, dan inspirasi bagi banyak wanita. Wajahnya sering muncul di majalah-majalah bisnis. Ia menjadi pembicara di seminar-seminar kewirausahaan. Dan ia memiliki sebuah buku masak yang menjadi best-seller. Suatu sore, Nara, Sari, dan Leo sedang mengadakan rapat di sebuah kafe milik Nara's Kitchen di Bali. Suasana santai namun produktif. Kita akan membuka cabang di Singapura tahun depan, kata Nara, matanya berbinar. Peluangnya sangat besar di sana. Aku sudah riset, Nara. Konsep kita pasti akan sukses. Tapi bagaimana dengan urusan perizinan dan manajemen di sana? Kita butuh orang yang benar-benar bisa kita percaya, tanya Leo. Sari, yang sibuk dengan laptopnya, tiba-tiba tersenyum penuh arti.
Aku tahu siapa yang bisa kita andalkan. Siapa? Tanya Nara dan Leo serempak. Kakakku, Andre. Dia manajer operasional di sebuah perusahaan kuliner di Singapura. Dia sangat andal dan jujur. Aku bisa bicara padanya, jawab Sari. Nara memandang Sari, lalu mengangguk. Itu ide bagus, Sar. Coba hubungi dia. Kalau cocok, kita bisa mulai persiapan dari sekarang. Beberapa minggu kemudian, Andre terbang ke Bali untuk bertemu dengan tim Nara. Andre adalah seorang pria yang sopan, ramah, dan memiliki aura karisma yang kuat. Ia adalah sosok yang sangat berbeda dengan Arka. Andre memiliki senyum yang tulus, dan matanya memancarkan kehangatan. Pertemuan itu berjalan lancar. Andre terkesan dengan visi Nara, dan ia juga terkejut dengan cerita kebangkitan Nara yang ia dengar dari Sari. Aku sangat bangga denganmu, Nara, ucap Andre, menatap Nara dengan tatapan penuh kagum. Tidak banyak orang yang bisa mengubah rasa sakit menjadi kekuatan sebesar ini. Nara tersenyum, pipinya merona. Ia tidak terbiasa dengan pujian seperti itu. Selama ini, Arka selalu meremehkan usahanya. Hari-hari berikutnya, Andre menghabiskan waktunya di Bali, membantu tim Nara untuk mempersiapkan rencana ekspansi ke Singapura. Ia dan Nara menghabiskan banyak waktu bersama, tidak hanya membicarakan bisnis, tapi juga berbagi cerita tentang hidup mereka. Nara merasa nyaman berada di dekat Andre. Pria itu tidak pernah meremehkannya. Ia selalu mendengarkan dengan saksama, dan ia selalu memberikan pujian tulus. Suatu malam, mereka berdua makan malam di sebuah restoran tepi pantai. Suara ombak yang bergelora menjadi musik yang menenangkan. Nara, aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku sangat mengagumimu, ucap Andre, menatap Nara. Kamu adalah wanita yang luar biasa. Kuat, mandiri, dan penuh semangat. Aku sangat beruntung bisa mengenalmu. Nara terdiam. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu harus berkata apa. Setelah sekian lama, ia merasa ada kupu-kupu yang berterbangan di dalam perutnya. Terima kasih, Andre. Aku juga senang mengenalmu, jawab Nara, suaranya lirih. Andre meraih tangan Nara, lalu menggenggamnya dengan lembut. Nara, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku ingin menjadi bagian dari masa depanmu. Aku ingin menjadi bagian dari ceritamu. Nara menatap mata Andre. Ia melihat ketulusan, kehangatan, dan cinta. Ia tidak melihat keraguan, kebohongan, atau ambisi yang kosong seperti yang ia lihat pada Arka. Ia tahu, Andre adalah orang yang baik. Andre adalah pria yang pantas untuk ia cintai. Andre, aku mau, bisik Nara, air matanya menetes. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Andre tersenyum, lalu ia memeluk Nara dengan erat. Nara, aku janji. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku akan selalu menjagamu. Nara membalas pelukan Andre. Ia tahu, ia telah menemukan cinta sejati. Cinta yang datang setelah ia berani melepaskan masa lalu yang menyakitkan. Nara tahu, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak yang penuh dengan kebahagiaan, kesuksesan, dan cinta yang tulus. Di sisi lain, di sebuah bar yang remang-remang di Jakarta, Arka sedang duduk sendirian. Ia melihat foto Nara di majalah, dan ia tersenyum pahit. Ia tahu, ia telah kehilangan permata berharga. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Penyesalan itu seperti racun yang mengalir di nadinya. Ia tidak bisa melupakan Nara, dan ia tidak akan pernah bisa mendapatkan Nara kembali. Sari datang ke rumah Nara dengan senyum mengembang. Nara, kamu tidak akan percaya. Pihak majalah Woman of the Year ingin mewawancarai Andre. Mereka bilang, mereka ingin membuat kisah cinta sejati di balik kesuksesanmu. Mereka ingin tahu bagaimana seorang wanita yang hancur bisa bangkit dan menemukan cinta sejati. Nara terkejut. Sari, kamu serius? Kenapa harus Andre? Tentu saja serius. Kisahmu sudah menyentuh hati banyak orang. Nara, kamu bukan hanya sukses dalam bisnis, tapi kamu juga inspirasi. Kamu membuktikan bahwa seorang wanita bisa bangkit dari keterpurukan dan menemukan kebahagiaan sejati.
Nara tidak bisa berkata-kata. Ia tidak pernah menyangka bahwa kisahnya akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia hanya ingin membuktikan bahwa ia adalah wanita yang kuat dan mandiri. Beberapa minggu kemudian, Nara dan Andre diwawancarai oleh majalah Woman of the Year. Wawancara itu diadakan di sebuah kafe milik Nara's Kitchen di Jakarta. Wawancara itu berjalan lancar. Andre dengan bangga menceritakan bagaimana ia mengagumi Nara dan bagaimana ia jatuh cinta pada Nara. Nara, dengan senyum manisnya, menceritakan bagaimana ia menemukan Andre dan bagaimana ia menemukan cinta sejati. Nara, apa yang membuatmu yakin bahwa Andre adalah pria yang tepat untukmu? Tanya pewawancara. Nara menatap Andre, lalu ia tersenyum. Cinta tidak bisa dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Aku belajar dari masa laluku. Dan aku tahu, Andre adalah pria yang jujur, tulus, dan penuh cinta. Ia tidak pernah meremehkanku. Ia selalu mendukungku, dan ia selalu membuatku merasa berharga. Andre, apa yang membuatmu yakin bahwa Nara adalah wanita yang tepat untukmu? Tanya pewawancara. Andre menatap Nara, lalu ia tersenyum. Nara adalah wanita yang luar biasa. Ia adalah wanita yang kuat, mandiri, dan penuh semangat. Aku tidak pernah melihat wanita yang begitu tegar. Ia mengajarkanku bahwa cinta sejati tidak datang dari kesempurnaan, tapi dari penerimaan. Ucapan itu menyentuh hati banyak orang. Beberapa orang meneteskan air mata, sementara yang lain memberikan tepuk tangan yang meriah. Wawancara itu diunggah di situs web majalah Woman of the Year, dan dalam waktu singkat, wawancara itu menjadi viral. Di sebuah bar yang remang-remang di Jakarta, Arka sedang duduk sendirian. Ia melihat foto Nara dan Andre di majalah, dan ia tersenyum pahit. Ia tahu, ia telah kehilangan permata berharga. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Penyesalan itu seperti racun yang mengalir di nadinya. Ia tidak bisa melupakan Nara, dan ia tidak akan pernah bisa mendapatkan Nara kembali. Tok tok tok. Arka menoleh. Seorang wanita parubaya berdiri di depannya. Matanya penuh dengan rasa iba. Wanita itu adalah Ibu Nara. Arka, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Ibu Nara, suaranya lirih. Arka terkejut. Ibu, aku hanya... Arka, aku tahu kamu menyesal. Aku tahu kamu hancur. Tapi, apa yang kamu lakukan tidak bisa diperbaiki dengan kata maaf, kata Ibu Nara. Ibu, aku ingin bertemu Nara. Aku ingin meminta maaf padanya. Aku ingin memberitahunya bahwa aku sangat mencintainya, kata Arka, suaranya bergetar. Ibu Nara menggelengkan kepalanya. Arka, Nara sudah bahagia. Ia sudah menemukan kebahagiaannya. Kamu tidak berhak untuk menghancurkan kebahagiaan itu lagi. Tapi aku mencintainya, bisik Arka, air matanya menetes. Cinta tidak bisa dibangun di atas kebohongan. Arka, kamu tidak mencintai Nara. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Kamu hanya mencintai citra yang kamu bangun. Dan kamu rela mengorbankan segalanya demi citra itu, kata Ibu Nara, suaranya tegas. Ibu Nara menatap Arka dengan tatapan yang penuh iba. Arka, aku berharap kamu bisa menemukan kedamaianmu. Aku berharap kamu bisa memaafkan dirimu sendiri. Dan aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan sejati. Tapi, bukan dengan Nara. Kamu harus melakukannya sendiri. Ibu Nara berbalik, dan ia berjalan menjauh. Arka memanggil namanya, tapi Ibu Nara tidak menoleh. Ia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Ia tidak lagi membenci Arka, ia hanya merasa iba. Ia tahu, Arka akan menanggung penyesalan itu seumur hidupnya. Beberapa bulan kemudian, Nara dan Andre mengadakan pernikahan sederhana di sebuah villa di Bali. Pernikahan itu hanya dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Sari dan Leo adalah pendamping Nara. Ibu Nara tersenyum bahagia. Ia melihat putrinya akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Di pernikahan itu, Nara terlihat sangat cantik. Ia mengenakan gaun putih sederhana, tapi ia terlihat sangat bersinar. Ia tidak membutuhkan perhiasan mahal atau riasan tebal untuk memancarkan kecantikannya. Cahaya di matanya, senyum di bibirnya, dan kepercayaan diri yang terpancar dari dirinya
adalah perhiasan terbaiknya. Di sebuah kafe kecil di Jakarta, Arka melihat foto pernikahan Nara dan Andre di media sosial. Ia melihat Nara yang tersenyum cerah, bersinar, dan penuh percaya diri. Wanita itu tidak lagi sama. Ia sudah jauh di atas Arka. Penyesalan itu seperti racun yang mengalir di nadinya. Ia kehilangan permata berharga demi citra palsu. Arka menutup laptopnya. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa mendapatkan Nara kembali. Ia kini hidup dalam bayang-bayang masa lalunya, menanggung malu dan penyesalan yang abadi. Sementara itu, Nara terbang bebas, menggapai impian-impiannya. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan dari cinta orang lain, melainkan dari cinta untuk diri sendiri. 5 tahun setelah pernikahan Nara dan Andre, kehidupan mereka seperti sebuah lukisan yang sempurna. Nara's Kitchen telah menjadi sebuah kerajaan kuliner, dengan cabang-cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan rencana ekspansi ke Asia Tenggara. Nara dan Andre bekerja sama dengan harmonis, menciptakan tim yang solid dan penuh cinta. Mereka saling melengkapi, Nara dengan kreativitasnya yang tak terbatas, dan Andre dengan keahliannya di bidang operasional. Nara, yang kini berusia 35 tahun, terlihat lebih bahagia dari sebelumnya. Wajahnya bersinar, matanya memancarkan kedamaian, dan senyumnya selalu terukir di bibirnya. Ia tidak hanya sukses dalam bisnis, tapi ia juga sukses dalam hidup. Ia memiliki seorang suami yang mencintainya dengan tulus, dan ia memiliki seorang putri kecil yang cantik, bernama Kayla. Kehidupan mereka adalah bukti nyata bahwa kebahagiaan sejati memang ada, dan kebahagiaan itu layak untuk diperjuangkan. Suatu sore, Nara dan Andre sedang bermain dengan Kayla di halaman belakang rumah mereka. Kayla tertawa riang, dan suara tawanya adalah musik terindah bagi Nara dan Andre. Mereka tidak bisa membayangkan hidup mereka tanpa Kayla. Nara, aku sangat bahagia, bisik Andre, sambil memeluk Nara. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu dan Kayla. Nara tersenyum, lalu ia mencium kening Andre. Aku juga, Andre. Aku sangat bahagia. Aku merasa, aku sudah menemukan segalanya. Tiba-tiba, ponsel Nara berdering. Sebuah pesan dari Sari. Nara, aku baru saja bertemu dengan Arka. Dia bilang dia ingin bertemu denganmu dan Kayla. Dia ingin meminta maaf pada kalian. Nara terdiam. Nama itu, yang sudah lama tidak ia dengar, tiba-tiba terasa begitu nyata. Ia tidak tahu harus merasa apa. Ia tidak lagi membenci Arka, tapi ia juga tidak lagi mencintainya. Ia hanya merasa kosong. Ada apa, Nara? Tanya Andre, melihat raut wajah Nara yang berubah. Nara menunjukkan pesan dari Sari. Andre membacanya, lalu ia menatap Nara dengan pandangan penuh pengertian. Nara, kamu tidak harus menemuinya. Kamu tidak berutang apapun padanya. Aku tahu, Andre. Tapi, aku merasa aku harus melakukannya. Aku tidak ingin Kayla tumbuh dengan bayang-bayang masa lalu yang belum terselesaikan. Aku ingin Kayla tahu bahwa ibunya adalah wanita yang kuat dan berani. Dan aku ingin menutup bab ini sepenuhnya, kata Nara, suaranya mantap. Andre mengangguk, lalu ia memeluk Nara. Aku akan menemanimu, Nara. Kita akan menghadapinya bersama-sama. Mereka berdua sepakat untuk bertemu Arka di sebuah tempat yang netral, sebuah kafe di pinggir kota. Nara datang dengan Andre dan Kayla. Nara ingin Arka melihat bahwa ia sudah bahagia, ia sudah menemukan kebahagiaan sejati. Ia tidak ingin Arka memiliki harapan kosong. Hari pertemuan itu tiba. Sore itu, Nara, Andre, dan Kayla datang ke kafe. Nara datang dengan mengenakan gaun putih sederhana. Ia terlihat sangat cantik, dan ia memancarkan aura kedamaian. Andre datang dengan mengenakan kemeja dan celana jeans. Ia terlihat santai, tapi tatapannya penuh dengan cinta dan perlindungan. Kayla, dengan rambut keritingnya dan matanya yang cerah, terlihat sangat lucu. Arka sudah menunggu di sebuah meja di sudut kafe. Ia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya memutih, dan wajahnya dipenuhi kerutan. Pakaiannya lusuh, dan ia terlihat sangat berantakan. Saat Arka melihat Nara, matanya langsung berkaca-kaca. Ia tidak bisa percaya bahwa Nara ada di sana,
dan ia tidak bisa percaya bahwa Nara sudah memiliki seorang putri. "Nara," bisik Arka, suaranya bergetar. "Terima kasih sudah mau datang." Nara mengangguk, lalu duduk di bangku kafe. "Duduklah, Arka. Ada yang ingin kamu bicarakan." Arka duduk di depan Nara, Andre, dan Kayla. Ia menatap Kayla, lalu ia tersenyum. Dia sangat cantik. Dia mirip denganmu, Nara." Nara tersenyum tipis. "Dia putriku, Arka." Arka terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa sangat bodoh. Ia telah kehilangan segalanya, dan sekarang ia melihat Nara sudah memiliki segalanya. "Nara, aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Aku tahu, apa yang aku lakukan tidak bisa dimaafkan. Tapi, aku ingin kamu tahu, bahwa aku sangat mencintaimu. Aku sangat menyesal telah menghancurkan hidup kita," kata Arka, air matanya menetes. Nara menatapnya, tanpa emosi. "Arka, aku sudah memaafkanmu. Aku tidak lagi membencimu. Aku sudah menemukan kebahagiaanku. Dan aku ingin kamu tahu, bahwa kebahagiaan itu tidak datang dari cinta orang lain. Kebahagiaan itu datang dari diri sendiri." Arka menundukkan kepalanya, wajahnya memerah karena malu. Ia tahu, ia tidak bisa membantah. Semua yang dikatakan Nara adalah kebenaran yang pahit. "Aku berharap kamu bisa menemukan kedamaianmu, Arka. Aku berharap kamu bisa memaafkan dirimu sendiri. Dan aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan sejati," kata Nara, suaranya mantap. Nara berdiri, lalu ia menggandeng tangan Andre dan Kayla. "Ayo, Andre, kita harus pergi. Kayla sudah lelah." Arka memanggil namanya, tapi Nara tidak menoleh. Ia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Ia tidak lagi membenci Arka, ia hanya merasa iba. Ia tahu, Arka akan menanggung penyesalan itu seumur hidupnya. Sementara itu, Nara, Andre, dan Kayla berjalan dengan kepala tegak. Mereka tidak lagi memiliki beban di hati. Mereka sudah menutup bab itu sepenuhnya. Mereka siap untuk membuka bab baru, bab yang penuh dengan kebahagiaan, kesuksesan, dan cinta. Cinta yang tulus, dan cinta yang tidak akan pernah mereka hianati. Bertahun-tahun telah berlalu sejak pertemuan terakhir di kafe. Kehidupan Nara kini adalah perwujudan nyata dari kebahagiaan sejati. Nara's Kitchen bukan lagi sekadar bisnis, melainkan sebuah konglomerasi kuliner yang tersebar di Asia Tenggara. Nara, Andre, Sari, dan Leo menjadi tim yang tak terpisahkan, membangun sebuah mimpi yang dimulai dari dapur rumahan yang sederhana. Kayla, putri semata wayang Nara, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria. Ia seringkali menemani Nara di dapur, mengaduk adonan kue atau membantu menghias kue-kue kecil. Bagi Nara, momen-momen itu adalah harta yang tak ternilai. Ia tahu, kebahagiaan bukanlah tentang kekayaan atau ketenaran, melainkan tentang cinta dan keluarga. Suatu sore, Nara sedang duduk di taman belakang rumahnya, memandangi Kayla yang sedang bermain dengan Andre. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tidak bisa membayangkan hidupnya tanpa mereka. "Mama, lihat, aku bisa membuat kue," teriak Kayla, suaranya riang. Nara tersenyum, lalu ia memeluk Kayla. "Kayla, kamu hebat. Kamu seperti Mama." Kayla tertawa, lalu ia memeluk Nara dengan erat. "Mama, aku cinta Mama." Nara mencium pipi Kayla. Mama juga cinta Kayla. Andre datang, lalu ia memeluk Nara dan Kayla. "Aku adalah pria yang paling beruntung di dunia," bisik Andre, matanya berbinar. Nara tersenyum. Ia tahu, Andre tidak berbohong. Andre adalah pria yang tulus, dan ia adalah pria yang mencintainya tanpa syarat. Beberapa bulan kemudian, Nara diundang untuk menjadi pembicara di sebuah seminar kewirausahaan di Singapura. Nara, Andre, dan Kayla terbang ke Singapura. Di sana, mereka disambut dengan hangat oleh tim Nara's Kitchen di Singapura. Seminar itu dihadiri oleh ribuan orang, mulai dari pengusaha muda hingga para investor. Nara berjalan ke atas panggung, dan ia disambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ia terlihat sangat cantik, dan ia memancarkan aura kepercayaan diri.
Selamat siang, semuanya. Sapa Nara, suaranya lantang dan jelas. Saya Nara. Saya adalah seorang wanita yang pernah hancur. Saya adalah seorang wanita yang pernah dikhianati oleh orang yang saya cintai. Tapi, saya belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan adalah awal dari kebangkitan. Nara menceritakan kisahnya, dari awal yang pahit hingga akhir yang bahagia. Ia menceritakan bagaimana ia mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan, bagaimana ia membangun bisnisnya dari nol, dan bagaimana ia menemukan cinta sejati. Saya ingin mengatakan kepada semua wanita di ruangan ini, bahwa Anda jauh lebih kuat daripada yang Anda pikirkan, kata Nara. Suaranya mantap. Jangan biarkan orang lain meremehkan Anda. Jangan biarkan orang lain menghancurkan impian Anda. Bangunlah hidup Anda sendiri. Raihlah impian Anda. Dan temukanlah kebahagiaan sejati. Setelah seminar selesai, Nara disambut oleh para penggemarnya. Mereka ingin berfoto dengannya, meminta tanda tangan, dan mengucapkan terima kasih karena telah menginspirasi mereka. Nara merasa sangat bahagia. Ia tahu, ia telah berhasil. Ia tidak hanya sukses dalam bisnis, tapi ia juga sukses dalam menginspirasi banyak orang. Di sebuah kafe kecil di Singapura, Arka sedang duduk sendirian. Ia melihat berita tentang Nara di koran. Nara, Ratu Kuliner Asia Tenggara. Arka membaca berita itu, dan ia merasa sangat menyesal. Ia tahu, ia telah kehilangan permata berharga. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Arka tidak bisa melupakan Nara. Ia tidak bisa melupakan senyum Nara, tawa Nara, dan kebaikan Nara. Ia tahu, Nara adalah wanita yang sempurna. Dan ia telah menghancurkan wanita yang sempurna itu. Arka menutup korannya. Lalu ia berjalan keluar dari kafe. Ia berjalan tanpa arah, tanpa tujuan. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tahu, ia akan menanggung penyesalan itu seumur hidupnya. Sementara itu, Nara, Andre, dan Kayla sedang makan malam di sebuah restoran mewah. Mereka tertawa, mereka bercerita, dan mereka menikmati kebersamaan mereka. Mereka tahu, kebahagiaan sejati adalah tentang momen-momen kecil yang mereka bagikan bersama. Nara menatap Andre dan Kayla, lalu ia tersenyum. Ia tahu, ia telah menemukan segalanya. Ia tidak membutuhkan kekayaan atau ketenaran. Ia hanya membutuhkan cinta dan keluarga. Dan ia telah menemukannya. Pesta perayaan ulang tahun ke-10 Nara's Kitchen adalah puncak dari sebuah perjalanan panjang. Nara, yang kini tak hanya dikenal di Asia, tapi juga di kancah global, berdiri di atas panggung dengan gaun malam yang anggun. Di sampingnya, Andre tersenyum bangga, sementara Kayla, yang sudah berusia 7 tahun, melambaikan tangan dengan riang dari barisan depan. Nara's Kitchen bukan lagi sekadar catering. Ia adalah sebuah brand gaya hidup, yang menjual kebahagiaan dan inspirasi. 10 tahun yang lalu, suara Nara bergetar saat ia memulai pidatonya. Saya adalah seorang wanita yang hancur. Saya kehilangan segalanya. Tapi saya belajar, bahwa terkadang, kehilangan adalah satu-satunya cara kita bisa menemukan diri kita sendiri. Nara menceritakan kembali kisahnya, tapi kali ini, tidak ada lagi rasa sakit. Hanya ada ketenangan dan rasa syukur. Ia berbicara tentang bagaimana ia mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan, bagaimana ia membangun bisnisnya dari nol, dan bagaimana ia menemukan cinta sejati. Saya tidak akan berada di sini tanpa dukungan dari orang-orang terkasih, kata Nara, matanya berkaca-kaca. Kepada Andre, suamiku yang luar biasa, terima kasih karena telah mencintaiku tanpa syarat. Kepada Sari dan Leo, timku yang paling setia, terima kasih karena telah percaya padaku, bahkan ketika aku sendiri tidak percaya pada diriku sendiri. Dan kepada putriku, Kayla, terima kasih karena telah menjadi kebahagiaan terbesarku. Pidato Nara disambut dengan tepuk tangan yang meriah. Di tengah kerumunan, Sari dan Leo tersenyum bangga. Mereka tahu, Nara adalah wanita yang pantas mendapatkan semua ini. Nara adalah wanita yang tidak pernah menyerah, bahkan ketika hidup terasa sangat berat. Setelah pidato, Nara dan Andre berjalan ke meja mereka. Mereka disambut dengan hangat oleh para tamu, termasuk beberapa wajah yang tidak asing bagi Nara.
Ada ayah Arka, yang kini sudah pensiun. Ia datang ke pesta Nara, dan ia menatap Nara dengan pandangan penuh kekaguman. "Nara, kamu telah membuktikan bahwa kamu adalah wanita yang kuat," bisik ayah Arka. "Aku sangat bangga padamu. Aku sangat menyesal atas semua yang Arka lakukan padamu. Dia tidak bisa melupakanmu." Nara tersenyum. "Terima kasih, Pak. Tapi, itu semua sudah masa lalu. Saya sudah memaafkan Arka. Dan saya harap, Bapak juga bisa memaafkan Arka." Ayah Arka mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Nara, kamu adalah wanita yang sangat baik. Aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan sejati." Di sisi lain, Nara melihat Dian. Dian terlihat lebih tua dari usianya. Pakaiannya lusuh, dan ia terlihat sangat berantakan. Ia bekerja sebagai pelayan di pesta Nara. Matanya dipenuhi rasa iri dan kebencian. Nara berjalan ke arah Dian. Dian terkejut melihat Nara. "Nara, kenapa kamu di sini?" bisik Dian, suaranya bergetar. "Aku adalah pemilik pesta ini," kata Nara, suaranya mantap. "Aku datang untuk berterima kasih padamu, Dian." "Berterima kasih?" tanya Dian, bingung. "Ya, terima kasih, karena kamu telah menunjukkan padaku bahwa aku jauh lebih kuat daripada yang aku pikirkan," kata Nara. "Terima kasih, karena kamu telah menunjukkan padaku bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan atau ketenaran, tapi dari ketulusan dan cinta." Dian tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menundukkan kepalanya, wajahnya memerah karena malu. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan karirnya, reputasinya, dan cinta Arka. Ia tahu, ia akan menanggung penyesalan itu seumur hidupnya. Nara kembali ke meja, lalu ia memeluk Andre dan Kayla. Ia merasa sangat bahagia. Ia tahu, ia telah berhasil. Ia tidak hanya sukses dalam bisnis, tapi ia juga sukses dalam menginspirasi banyak orang. Di sebuah kafe kecil di Jakarta, Arka sedang duduk sendirian. Ia melihat berita tentang pesta perayaan Nara's Kitchen di televisi. Ia melihat Nara yang tersenyum cerah, bersinar, dan penuh kepercayaan diri. Ia melihat Andre yang memeluk Nara, dan ia melihat Kayla yang tertawa riang. Arka tidak bisa menahan air matanya. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan permata berharga. Ia telah kehilangan wanita yang sempurna. Penyesalan itu seperti racun yang mengalir di nadinya. Ia tidak bisa melupakan Nara, dan ia tidak akan pernah bisa mendapatkan Nara kembali. Ia tahu, Nara sudah bahagia. Dan ia tahu, kebahagiaan itu tidak akan pernah bisa ia dapatkan. Ia telah menghancurkan hidupnya sendiri, dan ia akan menanggung penyesalan itu seumur hidupnya. Nara kini berada di puncak kebahagiaannya. Namun, di balik semua kesuksesan, ia merasa ada satu bab yang harus ia selesaikan. Ia ingin kembali ke tempat ia memulai segalanya. Ia ingin kembali ke apartemen lamanya, yang menyimpan kenangan pahit bersama Arka. Nara ingin membeli apartemen itu, dan ia ingin mengubahnya menjadi sebuah tempat yang penuh dengan cinta dan harapan. Nara, Andre, dan Kayla datang ke apartemen itu. Apartemen itu terlihat usang, dan tidak terawat. Nara merasa sedih melihatnya. Ia tahu, apartemen ini adalah saksi bisu dari kehancuran dan kebangkitannya. "Nara, apa yang ingin kamu lakukan?" tanya Andre, matanya penuh perhatian. "Aku ingin membelinya," jawab Nara. "Aku ingin mengubahnya menjadi sebuah panti asuhan. Aku ingin memberi kesempatan kepada anak-anak yang kurang beruntung untuk memiliki tempat tinggal yang nyaman. Aku ingin memberi mereka kesempatan untuk memiliki masa depan yang lebih baik." Andre memeluk Nara. "Nara, kamu adalah wanita yang sangat baik. Aku sangat bangga padamu." Mereka membeli apartemen itu, dan mereka mulai merenovasinya. Mereka mengubah apartemen itu menjadi sebuah tempat yang penuh dengan cinta dan harapan. Mereka membuat perpustakaan, ruang bermain, dan dapur profesional. Mereka membuat tempat itu menjadi sebuah rumah, bukan hanya sebuah bangunan. Setelah renovasi selesai, mereka mengadakan pesta peresmian. Pesta itu dihadiri oleh keluarga, teman-teman, dan anak-anak yang akan tinggal di sana. Nara, Andre,
dan Kayla terlihat sangat bahagia. Mereka tahu, mereka telah melakukan sesuatu yang baik. Di pesta itu, Nara melihat seorang pria yang berdiri di sudut ruangan. Pria itu adalah Arka. Ia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya memutih, dan wajahnya dipenuhi kerutan. Pakaiannya lusuh, dan ia terlihat sangat berantakan. Arka datang ke sana, karena ia mendengar kabar dari ibunya bahwa Nara akan mengadakan peresmian panti asuhan. Arka ingin melihat Nara untuk yang terakhir kalinya. "Nara," bisik Arka, suaranya bergetar. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Nara menoleh, dan ia melihat Arka. Ia tidak terkejut. Ia tahu, Arka akan datang. "Aku membeli apartemen ini," kata Nara, suaranya mantap. "Aku mengubahnya menjadi sebuah panti asuhan. Aku ingin memberi kesempatan kepada anak-anak yang kurang beruntung untuk memiliki masa depan yang lebih baik." Arka terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa sangat bodoh. Ia telah menghancurkan segalanya, dan sekarang ia melihat Nara sudah memiliki segalanya. "Nara, aku minta maaf. Aku sangat menyesal," kata Arka, air matanya menetes. Nara menatapnya, tanpa emosi. "Arka, aku sudah memaafkanmu. Aku sudah menemukan kebahagiaanku. Dan aku ingin kamu tahu, bahwa kebahagiaan itu tidak datang dari kekayaan atau ketenaran, tapi dari ketulusan dan cinta. Nara, aku ingin menjadi bagian dari kebahagiaanmu," kata Arka, suaranya penuh harapan. Nara menggelengkan kepalanya. "Arka, kamu tidak bisa menjadi bagian dari kebahagiaanku. Kamu sudah menghancurkan kebahagiaan yang kita miliki. Dan sekarang, aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada siapapun." Arka menundukkan kepalanya, wajahnya memerah karena malu. Ia tahu, ia tidak bisa membantah. Semua yang dikatakan Nara adalah kebenaran yang pahit. "Aku berharap kamu bisa menemukan kedamaianmu, Arka. Aku berharap kamu bisa memaafkan dirimu sendiri. Dan aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan sejati," kata Nara, suaranya mantap. Nara berbalik, dan ia berjalan menjauh. Arka memanggil namanya, tapi Nara tidak menoleh. Ia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Ia tidak lagi membenci Arka, ia hanya merasa iba. Ia tahu, Arka akan menanggung penyesalan itu seumur hidupnya. Sementara itu, Nara, Andre, dan Kayla berjalan dengan kepala tegak. Mereka tidak lagi memiliki beban di hati. Mereka sudah menutup bab itu sepenuhnya. Mereka siap untuk membuka bab baru, bab yang penuh dengan kebahagiaan, kesuksesan, dan cinta. Cinta yang tulus, dan cinta yang tidak akan pernah mereka hianati. Nara menatap Andre dan Kayla, lalu ia tersenyum. Ia tahu, ia telah menemukan segalanya. Ia tidak membutuhkan kekayaan atau ketenaran. Ia hanya membutuhkan cinta dan keluarga. Dan ia telah menemukannya. Ia tahu, kebahagiaan sejati adalah tentang momen-momen kecil yang mereka bagikan bersama. Dan ia akan menjalani hidupnya dengan penuh cinta, harapan, dan kebahagiaan.